Perkenalkan, nama saya Anastasia Setudako, kelas B, semester 2, Prodi Psikologi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendekatan ilmu perilaku dan kognitif sosial. A. Definisi pembelajaran. Pembelajaran atau learning dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang relatif permanen terhadap perilaku dan pengetahuan, serta keterampilan-keterampilan berpikir yang diperoleh melalui pengalaman. Pendekatan terhadap pembelajaran yaitu behaviorisme atau ilmu perilaku dan kognitif. Behaviorisme adalah suatu pandangan bahwa perilaku seharusnya dapat dijelaskan oleh pengalaman-pengalaman yang dapat diamati. B. Pendekatan ilmu perilaku terhadap pembelajaran. Yang pertama, pengondisian klasik. Konsep pengondisian klasik dikembangkan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Pengondisian klasik adalah suatu bentuk pembelajaran asosiatif di mana sebuah stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang berarti dan mendapatkan kapasitas untuk mendatangkan respon yang sama. Yang kedua, pengondisian operan. Pengondisian operan juga disebut pengondisian instrumental adalah suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi-konsekuensi dari perilaku menghasilkan perubahan dalam berbagai kemungkinan terjadinya perilaku tersebut. Tokoh utama pengondisian operan adalah B.F. Skinner yang pandangannya dibangun dari aliran koneksionis E.L. Tordiken. C. Analisis ilmu perilaku terapan dalam pendidikan. Yang pertama, definisi analisis ilmu perilaku terapan. Analisis perilaku terapan adalah penerapan prinsip pengondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Aplikasi analisis perilaku terapan seringkali menggunakan serangkaian langkah. Langkah ini biasanya dimulai dengan beberapa observasi umum dan kemudian menentukan perilaku yang secara spesifik yang perlu diubah dan mengamati kondisi antecedennya. Kemudian ditentukan tujuan behavioralnya, memperkuat dan menghukum perilaku yang dipilih, melakukan program manajemen perilaku, dan mengevaluasi kesuksesan atau kegagalan program tersebut. Yang kedua, meningkatkan perilaku yang tidak diinginkan. A. Memilih penguatan. B. Menjadikan penguatan. C. Pilih jadwal untuk penguatan. D. Gunakan penguatan yang negatif dan efektif. E. Gunakan arahan dan pembentukan. Yang ketiga, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. A. Gunakan penguatan diferensial. B. Hentikan penguatan. C. Hilangkan stimulus yang diinginkan. D. Hadirkan stimulus yang tidak disukai atau hukuman. Yang keempat, mengevaluasi pengondisian operan dan analisis ilmu perilaku terapan. Pengondisian operan analisis ilmu perilaku terapan telah memberikan kontribusi pada praktik pengajaran. Kasdin 2001, Martin dan Pear 2007, Purdin 2001. Memperkuat dan menghukum konsekuensi merupakan bagian dari hidup guru dan siswa. Guru memberikan nilai, memuji dan menegur, tersenyum, serta menggerutkan dahi. D. Pendekatan kognitif sosial terhadap pembelajaran. Yang pertama, teori kognitif sosial Bandura. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa faktor-faktor sosial dan kognitif serta perilaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor-faktor kognitif meliputi harapan siswa untuk berhasil. Faktor-faktor sosial juga meliputi pengamatan siswa terhadap perilaku pencapaian orang tua mereka. Teori kognitif sosial adalah acuan yang paling penting dari penerapan kelas. Albert Bandura pada tahun 1986, 1999, 2001, 2005, dan 2006 adalah arsitek utama dari teori kognitif sosial. Ia menyatakan bahwa ketika siswa belajar, mereka secara kognitif dapat mewakili atau mengubah pengalaman mereka. Yang kedua, pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional adalah pembelajaran yang meliputi perolehan keterampilan, strategi, dan keyakinan dengan cara mengamati orang lain. Pembelajaran observasional melibatkan imitasi,
tetapi tidak terbatas pada inti saja. Apa yang dipelajari biasanya bukan merupakan tiruan yang persis sama dari apa yang dicontohkan, tetapi lebih merupakan sebuah bentuk umum atau strategi yang seringkali diterapkan oleh pengamat dalam cara-cara kreatif. Yang ketiga, pendekatan perilaku kognitif dan penguatan diri. Pendekatan perilaku kognitif. Dalam pendekatan perilaku kognitif, penekanannya adalah untuk membuat siswa memantau, mengelola, dan mengatur perilaku mereka sendiri daripada membiarkannya dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal. Yang keempat, mengevaluasi pendekatan kognitif sosial. Pendekatan sosial kognitif telah memberikan kontribusi penting untuk mendidik anak. Penekanan dari pendekatan perilaku kognitif pada instruksi diri, berbicara pada diri sendiri, dan pembelajaran dengan pengaturan diri memberikan pergeseran penting dari pembelajaran yang dikendalikan oleh orang lain menjadi tanggung jawab untuk pembelajaran diri sendiri. Strategi-strategi yang dilaksanakan sendiri ini dapat secara signifikan memajukan pembelajaran siswa.